Ini ada seorang ibu yang jari kakinya sebelah kiri itu sering sakit. Insya Allah itu jin masuk melalui jari kaki. Kalau di luar itu, misalnya selain jari kaki itu ada yang punggung, lutut, pundak ikut sakit juga, itu insya Allah karena sihir. Berarti sudah ada sihir yang masuk. Jadi kalau hanya jari kaki itu bukan sihir. Kalau sihir itu biasanya tuh naik terus, dia tuh naik terus menuju tujuannya. Kalau sihir itu kan biasanya ada alat bantu yang ditusukkan. Kalau musuhnya tuh di jari, ya jarinya sakit, di lutut, tempat-tempat nongkrongnya mereka itu kan, para jin itu kan di situ, di lutut. Yang dia bikin stroke, jadi kemungkinan jin yang masuk itu mencoba masuk. Kalau itu umpamanya sihir, ya bisa aja ada jin yang masuk lewat situ. Biasanya stroke itu kan gitu. Stroke bisa juga karena sihir. Jin itu masuk menusuk-nusukkan kepalanya tuh, menyebabkan dia tuh jadi stroke, ya bisa juga. Jadi ini hanya analisa normal kok. Jadi semua orang bisa melajari kok. Hanya itu untuk mengingat-ingat aja ya, kalau jin itu biasanya bukan sihir, nggak sama. Kalau ini pekerjaan jin, pekerjaan sihir itu nggak sama. Kalau sakitnya hanya tertentu di bagian kaki, itu biasanya jin. Atau habis maghrib, kan ada orang yang kakinya itu jari-jari kaki atau jari-jari tangan habis maghrib, hanya habis maghribnya itu biasanya itu ngamalin sesuatu, ya itu jin, kerjaan jin juga. Misalnya biasanya baca surat waqiah supaya niatnya itu rezeki lancar. Nah ini kan berarti niatnya bukan karena Allah. Nah efek dari bacaan yang niatnya bukan karena Allah, jin itu masuk. Nah selama orang itu baca ya nggak apa-apa. Kalau orang ini pas tiba-tiba gak baca sampai beberapa minggu, akhirnya dia tuh minta jatah, dia tuh protes, minta jatah loh. Biasanya diberi makanan kok nggak diberi. Ibaratnya makhluk itu biasanya diberi makanan kok nggak diberi. Makanannya apa ya? Bacaan tadi. Karena dia tuh niatnya bukan karena Allah bacanya, yaitu efeknya tuh tadi jin itu masuk. Dia tuh minta jatah. Kalau orangnya pas nggak baca, ya jin itu yang minta jatah, akhirnya sakit. Orangnya terasa sakit. Jadi itulah makanya kenapa kalau saya tuh memberikan pengetahuan ya sama seperti dalam Quran. Cobalah kalau baca Quran tuh niatnya lillahi ta'ala. Saya sering mengatakan seperti itu. Itu ada efeknya loh kalau baca Quran niatnya bukan karena Allah. Jin itu masuk. Nah orangnya tuh kalau nggak baca ya itu ada efeknya. Dan efeknya lagi ya, misalnya itu dia tuh nabrak jin itu terasa seperti kena benturan gitu loh, sangat keras, dia sakit. Akhirnya jin itu melawan, orangnya tuh jadi lumpuh. Ini ya sebagian orang nggak paham ya, sampai dibawa ke dokter kemanapun ya. Tahu-tahunya itu dia tuh nabrak jin waktu ke Mekah. Ada kejadian orang seperti ibu itu sudah sepuh ya, usianya ya sekitar 80-an lah. Dia nabrak jinnya itu kena benturannya karena ibunya ini ngamalin sesuatu, sering baca surat waqiah biar rezeki lancar. Terus pernah omong-omongan sama bunda gini, baca surat apa lagi? Terus dia mengatakan bukan al-mulk, tabarok. Kalau dia bilang itu baca surat tabarok biar tidak dapat siksa di kuburan. Nah itu baca Quran itu niatnya gitu-gitu aja. Nah ini efeknya itu gitu. Pas ke Mekah dia tuh nabrak jin, terbentur, akhirnya tuh dia tuh lumpuh sekujur tubuh. Yang miring ke kanan kiri nggak bisa, putra putrinya tuh banyak gantian yang jaga. Itulah efek. Sangat bahaya kalau baca Quran niatnya bukan karena Allah. Kalau baca Quran niatnya bukan karena Allah akan dapat ilmu, namanya ilmu musyrik. Jin itu masuk. Kalau dia nabrak jin itu merasa ada benturan yang sangat keras. Kalau orang itu baca Quran niatnya karena Allah, nabrak jin berulang kali, jinnya tuh tidak terasa apa-apa. Itulah efeknya kalau baca Quran niatnya bukan karena Allah. Dapat ilmu musyrik. Kalau tidak baca, akhirnya jinnya tuh minta jatah, jadi sakit.
di akhirat dapat siksa, kecuali kalau sudah bertobat. Kita ini sebagai seorang mukmin janganlah mudah menuduh orang, kamu itu bohong ya. Kamu itu bohong, dasarnya dari mana menuduh bohong? Mungkin anggapan dia itu, oh ibu itu masih muda atau ibu itu sudah terlalu tua, kok mendirikan PT dengan putranya, dia tuh kan lemah, nggak mungkin ya. Itu kan anggapan dia. Kalau Allah sudah berkehendak mengangkat derajat seseorang, memberikan sesuatu ilmu atau kekayaan, itu ya terserah Allah, maunya Allah. Jadi Allah itu gak sembarangan. Jadi adil Allah itu. Jadi kalau kita ini menganggap, oh orang itu gak mungkin ya bisa beli ini itu, dia tuh kan miskin. Jangan sampai menganggap seperti itu. Jangan meremehkan sesama mukmin. Allah itu kalau sudah berkehendak, orang yang bodoh jadi berilmu, dia itu jadi pandai. Orang yang dulunya miskin, Allah Ta'ala berkehendak jadi orang kaya, ya kaya. Makanya kita ini janganlah gampang menuduh. Tidak mungkinlah ibu itu mendirikan PT dengan putranya. Dia tuh kan lemah, tidak mungkin. Itu bohong itu. Menuduh bohong seperti ini nanti dituntut di akhirat. Ditanyai sama Allah Ta'ala. Jadi kita ini harus hati-hati dengan kata-kata yang mau kita keluarkan ini. Kita mau berkata-kata ini, Allah ridho apa enggak ya? Menyakiti hati orang mukmin apa enggak ya gitu? Disebar ke media sosial, si A itu bohong, Padahal si A itu betul-betul tidak bohong. Allah yang menyaksikan dia itu tidak bohong. Tapi ada orang yang menuduh bohong. Lah tuduhan semacam ini kalau dia itu nggak minta maaf sama yang bersangkutan nanti dituntut oleh di akhirat. Nah ini kalau diumbar di media sosial akhirnya di-share ke sana kemari tuh namanya dapat dosa jariah. Jadi orang yang dituduh bohong itu akan dapat pahala dari orang yang menuduh tadi. Ya ini sebagian orang tuh gak paham. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan mengapa orang itu kok muflis, bangkrut di akhirat, tidak dapat amalan apa-apa, kosong. Kenapa? Ya itu tadi, gak bisa jaga lesan. Padahal sholatnya banyak, ngajinya banyak, baca sholawatnya banyak, tapi jadi kosong. Ya dibagi-bagi. Karena sewaktu di dunia ini gampang menuduh saudaranya sesama mukmin, gampang menuduh bohong, selalu suudzon, belum minta maaf. Nah ini di bulan Ramadan ya harus hati-hati, jaga lisan, jaga hati. Sebelum berkata-kata pikir dulu, sebelum mengeluarkan kata-kata ini dipikir dulu, jangan asal ngomong aja. Ini menyakitkan hati orang mukmin apa enggak ya? Yang aku omongkan ini ada dasarnya apa enggak ya? Itu harus hati-hati.